Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua ya. Bertemu kembali dengan Ibu Aini. Hari ini kita akan belajar PPKN tema 3 benda di sekitarku. Materi hari ini tentang musyawarah sebagai wujud pengamalan Pancasila sila keempat. Anak-anak, musyawarah itu adalah sebagai wujud pengamalan Pancasila sila keempat. Pancasila sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Sila keempat mengandung arti rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Contoh perilaku atau pengamalan Pancasila sila keempat adalah musyawarah. Musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah berunding atau pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Tujuan musyawarah yaitu untuk membahas bersama suatu masalah atau memecahkan masalah yang berhubungan dengan kepentingan banyak orang, sehingga menghasilkan penyelesaian masalah atau keputusan bersama. Musyawarah dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Contoh musyawarah di lingkungan rumah. Ya, apa saja contoh musyawarah di lingkungan rumah? Menentukan tempat rekreasi keluarga. Apabila keluarga kita mau rekreasi, ya sebelum rekreasi kita musyawarahkan dulu tempat rekreasi mau kemana ya. Kemudian pembagian tugas tiap anggota keluarga dalam membersihkan rumah ya. Nih biasanya dibagi tugas tiap anggota keluarga. Ayah tugasnya apa, ibu apa, anak-anak apa ya. Ya biasanya dimusyawarahkan dulu. Kemudian pembentukan tata tertib rumah supaya suasana di rumah kita ya tertib, nyaman. Ya biasanya diadakan atau dibuat tata tertib di rumah. Nah, tata tertib ini ya sebelum dibuat harus dimusyawarahkan dulu oleh semua anggota keluarga. Kemudian kegiatan liburan keluarga. Ya, kalau keluarga kita mau liburan, sebelum liburan sama dimusyawarahkan dulu oleh anggota keluarga. Selanjutnya, contoh musyawarah di lingkungan rumah. Oh iya, salah. Contoh musyawarah di lingkungan sekolah anak-anak ya. Pemilihan KM. Nah, di kelas kita kan biasanya dibentuk KM atau ketua kelas ya. Nah, sebelumnya diadakan dulu pemilihan KM dengan musyawarah. Pembagian regu piket. Nah, supaya kelas kita bersih, biasanya dibuat regu piket. Nah, sebelum
dibuat regu piket harus dimusyawarahkan oleh semua anggota kelas. Pembentukan tata tertib kelas ya, supaya kelas kita nyaman ya ketika belajar. Biasanya dibentuk tata tertib. Sama, sebelum dibentuk tata tertib harus dimusyawarahkan dulu. Kegiatan program sekolah. Program sekolah ya. Nih, kegiatan apa aja yang akan dilakukan oleh sekolah. Nah, biasanya ini dimusyawarahkan oleh semua anggota sekolah ya, orang tua, guru ya, dan juga murid-murid. Contoh musyawarah di lingkungan masyarakat. Pemilihan ketua RT dan RW. Ya. Nih, di lingkungan masyarakat kita kan ada nih Pak RT, Pak RW. Nah, sebelum dipilih ketua RT dan RW, diadakan dulu musyawarah. Kemudian piket ronda supaya lingkungan di sekitar kita aman, biasanya diadakan ronda ya. Siapa saja yang bagian hari Senin, Selasa, dan seterusnya. Biasanya juga dimusyawarahkan dahulu. Rencana kerja bakti agar lingkungan di sekitar rumah kita bersih nih. Biasanya diadakan kerja bakti. Sebelum diadakan kerja bakti ya dimusyawarahkan dulu oleh semua warga. Kegiatan memperingati HUT RI. Ya, biasanya kalau hari kemerdekaan ya, kita kan suka ada kegiatan lomba-lomba. Nah, biasanya juga itu dimusyawarahkan dulu oleh semua anggota masyarakat. Keputusan yang disepakati lebih mengutamakan kepentingan banyak orang atau kepentingan bersama ya. Jadi keputusan itu diambil untuk kepentingan banyak orang ya, dipilih yang untuk kepentingan terbanyak. Hasil musyawarah yang mufakat harus diterima dengan ikhlas dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh peserta musyawarah. Jadi hasil musyawarah itu harus diterima oleh semua anggota musyawarah, walaupun hasil itu contohnya nih tidak sesuai dengan keinginan kita pribadi ya. Nah, itu kita harus lapang dada bersabar. Jadi harus menerima keputusan atau mufakat banyak orang. Apabila keputusan bersama menemukan jalan buntu atau tidak tercapai, nih sudah musyawarah tapi buntu, nah tidak ada kesepakatan, maka dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau disebut voting. Jadi kalau dalam musyawarah tidak ditemukan kesepakatan, maka dilakukan voting. Jadi langsung diambil siapa yang setuju dan tidak setujunya. Nah, suara terbanyak yang mana itu yang diambil ya. Manfaat kegiatan musyawarah nih. Apa saja manfaat musyawarah? Melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Nah, jadi dalam musyawarah itu kita belajar untuk berani berpendapat ya, mengeluarkan pendapat. Kemudian menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Jadi jika ada masalah dengan musyawarah dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Jadi dalam musyawarah itu kan tadi ya diambil dari suara terbanyak. Jadi keputusan itu adil dan bijaksana ya. Karena keputusan orang terbanyak. Kemudian menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab dengan musyawarah nih. Karena ini adalah masalah kita bersama ya. Dengan musyawarah harus diselesaikan secara bersama. Jadi
kita tidak boleh egois ya, harus mementingkan kebersamaan. Menghargai pendapat orang lain. Dalam musyawarah kita belajar menghargai pendapat orang lain. Walaupun pendapat orang lain itu berbeda dengan pendapat kita, kita harus menghargainya. Dalam bermusyawarah, setiap orang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat ya. Anak-anak, jadi dalam musyawarah itu setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapatnya, untuk berbicara ya. Kemudian menghargai pendapat orang lain merupakan kewajiban setiap orang yang bermusyawarah. Nah, dalam bermusyawarah nih kita harus wajib menghargai pendapat orang lain ya, walaupun pendapat itu berbeda dengan pendapat kita. Setiap peserta musyawarah memberikan pendapat yang baik dan tidak bertentangan dengan kepentingan bersama. Kemudian dalam memberikan pendapat ya anak-anak itu harus tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bersama. Jadi kita harus mengikuti kepentingan bersama, tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi. Anak-anak, dalam musyawarah nih, sikap apa saja yang harus kita kembangkan saat bermusyawarah? Kita terapkan sikap apa saja? Saat menyampaikan pendapat, sebaiknya dengan sikap yang santun. Jadi, ketika bermusyawarah, kita mau menyampaikan pendapat harus dengan sikap yang santun, ya, tidak boleh kasar. Kemudian saat orang lain menyampaikan pendapat, sebaiknya kita menghargainya dan mendengarkan. Jadi kalau ada orang lain berpendapat, dalam musyawarah kita harus mendengarkannya, menghargainya ya. Gak boleh malah ribut sendiri. Kemudian tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Jika dalam musyawarah kita punya pendapat ya, kita tidak boleh memaksakan orang lain harus setuju dengan pendapat kita ya. Begitu tidak boleh. Kemudian tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Jika dalam musyawarah ada orang lain yang sedang menyampaikan pendapat, kita tidak boleh memotong pembicaraannya. Harus kita dengarkan dulu sampai selesai. Ini adalah sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam bermusyawarah. Anak-anak, jika ada yang tidak menghargai pendapat orang lain, maka akan mengakibatkan perpecahan dan permusuhan ya. Makanya kita harus menghargai pendapat orang lain ketika bermusyawarah supaya tidak terjadi perpecahan dan permusuhan. Perpecahan dan permusuhan dapat menghambat kelancaran jalannya musyawarah. Jadi kalau setiap anggota musyawarahnya bermusuhan, ya nanti acara musyawarah tidak akan berjalan dengan lancar. Hasil musyawarah merupakan terbaik ya, keputusan terbaik yang disepakati bersama. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota musyawarah untuk memberikan pendapatnya sebelum keputusan diambil. Jadi hasil musyawarah itu merupakan apa anak-anak? Keputusan bersama ya. Makanya nih sebelum diambil keputusan, anggota musyawarah harus menyampaikan pendapatnya dulu ya. Jangan tadi tidak berpendapat ketika bermusyawarah, ketika diambil keputusan kita tidak setuju. Jadi itu menghambat musyawarah. Jika pendapat kita tidak digunakan dalam pengambilan keputusan, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Jadi kalau pendapat kita ya tidak disetujui, kita harus sabar ya. Kita harus menghargai pendapat terbanyak. Anak-anak, untuk penjelasannya
Cukup ya dari Ibu, semoga bisa dipahami. Sekarang saatnya anak-anak mengerjakan latihan. Ya, tugasnya kerjakan latihan di Bu Pena. Ya, muatan PPKN KD 3.1 halaman 20 nomor 1 sampai 5. Anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.